menyelami kehidupan anak teknik bersama kami di Risbangpedia. Wah, halo Risbang geng semua yang lagi dengerin podcast Risbangpedia. Halo. Oke, kali ini kita rame nih Risbang. Ada apa nih rame-rame? Aduh, ada siapa sih? Kita perkenalan dulu nggak? Oh iya, kita dulu ya. Oh iya, kita dulu. Oke, halo Risbang geng semua. Aku Salsa. Dan aku Adis. Oke, jadi kita di sini bakalan ngobrol-ngobrol santai aja nih, Risbang geng. Yang random-random aja. Jangan takut, jangan panik, kita ngobrol random aja. Oke, karena Senin sampai Jumat udah full banget sama Iya laprak banget, ya. Adi. Jadi udah saatnya kita santai-santai dulu hari ini. Oke, boleh. Oke, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin Risbang gengs yang lagi dengerin udah pada penasaran gitu, siapa sih bintang tamu hari ini? Nan ganteng ini Aduh, siapa sih ini? Boleh dong kan? kenalan. Di belakang ganteng nih. Halo, udah gimana kabarnya dah? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Mungkin boleh udah perkenalan dulu nama dan dari mana nih jurusannya udah. Terima kasih host ya. Mungkin perkenalkan, nama aku Rizky Sarhan, panggilan Sarhan dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2022. Wah. Perkenalkan, nama Yazid dari Teknik Elektro angkatan 21. Oke, halo udah. Perkenalkan, aku Mustafa dari Elektro 22. Oke, halo Mustafa. Nama aku Rehan Saputra dari Mesin 21. Oke, aduh. Makasih pengen. Oh iya, makasih perkenalan ini udah dari elektro dan mesin. Waduh. Iya, elektro X mesin. Oke. Collab nih, collab. Oh iya, spesial nih kolaborasi. Kapan lagi sih, di mana lagi gitu kalau nggak di Risbangpedia? Mungkin teman-teman dari Risbang gengs udah penasaran nggak sih apa aja yang bakalan diobrolin kali ini? Betul banget. Ngomong-ngomong, udah teknik kan katanya teknik itu sibuk ya. Boleh dong spill kesibukan anak teknik di akhir-akhir ini? Apa ya? Sibukan akhir-akhir ini ya nyusun kartu gua. Ya nyusun aja sih, nyusun skripsi, tugas akhir, ada juga kayak sibukan di labor juga, ngawas teknikum atau ya praktek dosen, aja sih. Padet ya berarti. Itu. Kegiatan di lab. Oh iya benar. Mungkin itu dari angkatan 21 Iya. ya mungkin ya. Mungkin yang angkatan 22 boleh juga diceritain apa sih kesibukannya sekarang. Ya, kalau untuk angkatan 22 sendiri paling karena baru daftar lab ya, paling ya baru belajar lah, baru menjelajah di lab gimana lab itu sebenarnya. Untuk akademik juga jangan lupa. Itu sih kalau dari mungkin dari saya. Mungkin tambahan juga selain magang di lab, mungkin kalau di angkatan 22 itu juga terutama mungkin di elektro ya, itu kami baru masuk konsentrasi, jadi masih baru lah. Karena kan di tahun kedua kemarin masih dasar, jadi sekarang udah penjurusan, jadi lumayan padat jadinya istilahnya kegiatan. Tapi alhamdulillah masih bisa kok main-main sih sebenarnya, masih bisa healing kok, santai aja. Healing itu penting ya. Iya, penting Risbang gengs banget. penting banget karena bisa stres gitu kalau nggak ada healing. Iya benar-benar. Betul. Oke, mungkin ngomong-ngomong soal teknik nih, elektro sama mesin. Gimana nih, kayaknya di elektro sama mesin tuh susah nggak sih udah untuk dapetin nilai A gitu? Ada tips and trick nggak buat Risbang gengs yang lagi dengerin gitu untuk biar nilainya tuh aman atau IPK-nya 4 gitu? Ada nggak? Cum laude gitu dah. Ada nggak tips and tricknya gitu dah? Mungkin kalau di elektro ya, di elektro dari matkul atau mata kuliah yang ada tuh ya easy sih sebenarnya. Easy. Enjoy Ya, nggak terlalu sulit ya kalau misalnya bisa kita pahami gimana dosennya, gimana cara main dosennya. Ya kalau mungkin di elektro ya, khususnya di elektro itu tuh yang perlu kita pahami itu gimana cara main dosennya aja. Misalnya memang dosennya ya nggak bisa kita ikutin apa ya, kita nggak bisa kita ambil rata semuanya, memang mengambil nilai secara objektif atau dari UAS saja atau dari tes saja atau dari tugas-tugas di kuliah. Kadang ada juga yang pengaruhnya dari kedekatan kita sama dosen, ada juga yang memang karena padatnya di kelas segala macamnya, itu bisa nilai plus di kalau di elektro. Berarti nilai tergantung dosen ya. Iya. Berarti memang harus kita ikutin dosennya. kuncinya war KRS ya. Kalau di elektro kebetulan apa sih? Memang
kelasnya itu semua dosennya sama gitu dari 4 Oh. dosen dulu. Jadi kalaupun berebut atau war KRS lah istilahnya kalau di iya. dosen nggak ada sih. Kalau Oh. memang ya pasrah aja lagi siapa dosennya. Oh gitu, oh fun fact nih buat Iya, teman-teman baru yang tahu nih. di luar jurusan teknik elektro, ternyata dosennya sama aja. Oke, mungkin itu dari point of view-nya elektro nih. Boleh. Sekarang boleh banget. Dari mesin. Dari Gimana nih? mesin udah gimana deh? Kalau misalnya kalau dari mesin itu hampir sama ya tadi kan di awal untuk gimana untuk dapatin nilai A itu bersama ya kan semuanya dari teknik itu memang gitu lah caranya. Tapi kalau untuk apa tadi? Yang kedua, dapat nilai A. dapat nilai A memang kayak gitu ya secara keseluruhan. Terus apa tadi yang kedua? Dosen. Ya dosen. Kalau yang dosen nih, kalau dosen ini emang campur-campur. Kalau gimana dapat dosen itu, emang kalau dari dosen emang nggak dari kasih tahu, tapi emang hoki aja lah sebenarnya. Oke. Hoki sama kayak apa banyak katanya. Cocok. Mana tahu dosennya di sini kalau saya. Itu nanyanya ke siapa tadi kalau mau? Siapa lebih dahulu? Oh, siapa yang lebih dahulu? Oke, siap. Ngomong-ngomong soal nilai tadi kan ya Dan. Adis pernah dengar penilaian dari orang. Katanya teknik itu kebanyakan buaya. Waduh. Bener nggak tuh? Aduh. Dari penilaian orang sih. Aduh, Gimana nih buaya. pendapat dari udah teknik sendiri? Ya, kalau sebenarnya kalau dari pribadi ya nggak paham buaya ini apa ya? Buaya ini Aduh. nggak paham nih, buaya ini istilah baru ya. Terus dengar, buaya ini gimana? Kan buaya kita biawak. Kalau Buaya tuh- tapi kalau orang di gimana terus? Ya, kan Stigma. mengingatkan rata-rata kan teknik itu cowok semua kan. Cowok idaman tuh makanya Ya, cowok makanya idaman. kayak ada tiba-tiba dari orang-orang luar teknik yang bilang nggak teknik itu bayar. Tapi kalau dia masuk ke teknik pasti dia akan timbul stigma gitu di teknik itu kalau teknik itu bayar. Oh, jadi false ya itu, hoax ya. Berarti Itu kayak stigma dari orang luar teknik aja, non teknik. Oh, jadi Mustafa dulu. itu sama tuh pendapatnya untuk udah-udah yang lain gitu. Kalau anak teknik tuh buayanya tuh hoax gitu. Kalau dari apa ya? Kadang kita nggak bisa sama ratain ya. Oh iya benar. Cowok di teknik itu sama aja. Aku juga nggak mau disamain sama yang lain. Oh iya Salahnya benar. sih cuma satu-satunya. Siap. Kalau menurut pendapat aku pribadi melihat stigma-stigma kayak gitu ya, kayaknya salah ya. Soalnya cocok teknik ini udah sibuk juga dengan lapranya atau kesibukannya masing-masing gitu. Jadi mau jadi buaya pun nggak bisa kayak, lebih cocok jadi biawak maksudnya. Iya. Jadi pasangannya tuh ditinggal bukan karena orang lain ya, Iya. Dan, tapi karena Kesibukan. lapar. Karena kesibukan masing-masing. Ya. Oke, mungkin itu tuh Riz Banggengs yang lagi dengerin. Jadi jangan overthinking dulu, dia ada main sama yang Iya, lain. cobain dulu baru bisa nilai ya kan. Ternyata dia mainnya sama Lapra. Gak apa kalau main sama laptop ya kan. Oh, bener. Praktikum. Iya, bener. Nggak ada kepikiran tuh cari cewek lain mungkin. Wah, siap. Jadi dia satu-satunya. Aduh siap, aduh boleh banget nih sama anak teknik udah dari sumbernya langsung nggak buaya ya guys. Ya, hoax ya. Hoax ya itu. Oke, mungkin lanjut ke ini kali ya pembahasannya masih tentang elektro sama mesin juga nih dah. Gimana sih ada ciri khas tertentu gitu nggak kayak fun fact yang orang luar mungkin atau dari jurusan lain tuh belum tahu gitu tentang teknik elektro atau teknik mesin. Mungkin boleh gantian aja deh teknik elektro atau teknik mesin dulu. Dari teknik elektro dulu. Kalau dari teknik elektro ya, untuk fun fact secara umumnya mungkin di non teknik elektro yang tahu kan kayak elektronik tentang pembangkit atau Listrik. listrikan segala macam yang. Sedangkan kalau di teknik elektronik sebenarnya apalagi kami sebagai sarjana ya, itu tuh tamat kami diminta untuk sebagai yang pengontrolnya gitu. Bukan lebih ke memang gimana pembangkit segala macam itu ada juga konsentrasi yang lain, tapi di elektronik lebih hype lah lebih tren sekarang ini tentang kontrolnya, tentang memang analisnya gimana kerja dari tiap-tiap kelistrikan tadi gitu. Soalnya kalau listrik nih, kalau kita bahas lebih dalamnya lagi itu tuh kan tentang elektron, lebih ke elektron atau ada sangkut paut kimia di situ gitu. Jadi kalau elektronik mungkin yang nggak banyak orang tahu tuh
kami itu nggak sekedar bekerja di PLN aja gitu. Jadi kami karena bisa kerja di kontrol atau memang kami mengawasi atau monitoring tadi, mengontrol dari suatu perusahaan segala macamnya. Jadi kami itu bisa tiba terbuka lah untuk bisa kami kerja di PLN tadi atau perusahaan-perusahaan industri manufaktur. Jadi memang untuk teknik elektro ini cakupannya cukup luas. Jadi bukan kalau stigma orang kalau elektro pasti PLN gitu kan. Iya. Kalau itu bisa dibilang sebagai tamatan sarjana teknik elektro itu bisa di mana aja, insyaallah. Oke, itu mungkin dari teknik elektro nih, Lis Bang Gengs. Mungkin kita sekarang dengerin ya dari versi teknik mesin. Oke, boleh deh. Mungkin kalau untuk fun fact yang di teknik mesin itu, mungkin kalau yang dari luar itu kan kayak anak mesin itu solid kan. Iya, benar. Nah, itu betul kali, emang solid, sesolid itulah anak mesin itu. Itu emang bukan di teknik mesinnya nggak sih, di seluruh teknik gitu. Tapi yang sejauh ini selama aku di teknik mesin memang kerasa lah gitu. Terus kalau di tentang kuliahan emang berat gitu perkuliahan di teknik mesin, tapi kalau dibanding yang kita tahu tentang gimana dunia kerja itu sebanding lah gitu, karena kita ada susah gimana di kuliah, jadi kayak entengnya lagi di dunia kerja gitu, karena kita dari awal udah susah, dia tuh nggak kaget atau nggak gimana di dunia kerja. Mungkin kalau untuk masalah dunia kerja dari teknik mesin pun sangat luas juga gitu. Bahkan kalau kami kan di mesin ini bisa juga yang ke elektro kerja di PLN banyak ada di alumni kami di teknik kemana bisa. Jadi karena dari kuliah itu luas cakupannya itu, jadi kemana pun bisa kami dunia kerja. Berarti walaupun itu tetap fleksibel juga ya ada kerjaannya. Prospeknya luas berarti. Iya, oke. Lanjut ya, kan tadi udah banyak praktikum segala macam, tugas besar juga kan pasti ada. Nah, boleh nggak ceritain mungkin kalau misalnya ada nih kayak kejadian-kejadian horor misalnya pas lagi lagi ngerjain tugas gitu di BC misalnya atau di jurusan, ada nggak kejadian yang horor gitu nggak? Iya, karena ini nggak sih, karena ngelapraknya sampai malam mungkin ada, atau pernah ada kejadian khusus nggak di teknik gitu dah yang perlu Lis Bang Gengs tahu gitu. Fun fact tentang teknik selain di bidang akademiknya gitu dah. Mungkin boleh diceritain aja dah. Apa ya? Mungkin kalau dari yang pernah ngalamin tuh pernah coba bermalam di jurusan. Tuh kan biasanya kan kalau bisa malam-malam kan di Sekre Kayu ada juga kegiatan kan. Beberapa lembaga. Tuh kalau nggak salah kemarin tuh air di kamar mandi itu mati. Dia harus ke departemen teknik lingkungan hidupinnya pompa di situ gitu. Oh iya, agak jauh Ya, dah. saya juga. Dan itu jam 12 malam ya. Waduh, jam 12 malam, jam-jam rawannya gitu. Pas itu berdua sama kawan lagi duduk-duduk di Sekre ya. Coba kami hidupkan air kan. Kami ke pompa tadi, ke teknik lingkungan tadi. Kami coba kawan satu nih sedang coba memperbaiki tadi kan, menghidupkan segala macamnya. Tapi dari aku nampak tuh ada yang dari nggak tahu sih itu tuh dari lantai 2 TL ya. Nggak tahu juga itu tuh di ruang mana atau apa. Ada apa nih? Ada kayak yang lihat dikit gitu, ngintip gitu. CS. Mungkin CS. Mungkin ya. Lagi sip malam kali ya. Berarti posisinya di jendelanya gitu, dan ngintipnya atau di mana? Dari jendela ya. Dari jendela. Dari WC itu kali ya. Dari lantai 2 itu dari ngintip dari jendela gitu. Waduh. Ngintip dikit, ada lagi ngintip dikit. Itu merinding gak ada pas itu dah. Pas itu tuh apa ya? Pasti ada rasa merinding kan. Siapa dia kan? Mungkin CS kata bos tadi kan. Tapi posisinya udah jam 12 malam, nggak mungkin ada CS di atas gitu. Iya, mau positive thinking gimana? Nanti Bang Andres juga kan. Nggak tahu juga kita kan. Jadi pas itu tuh memang disuruhnya cepat lagi karena nggak mau mau kelihatan kuat aja lagi sosok perannya lagi kan. Suruhnya cepat tuh kan. Cepet lah mana tuh otak sasak kayak gitu. Tuh baru pergi lagi. Itu
ceritain pas udah sampai sekre kita gitu. Oh, itu berarti posisinya udah sendiri yang bisa melihat sosok itu tuh tadi dah. Nggak bisa bilang apa ya, bukan indigo ya, bukan indigo ya. Tapi kayak apa ya, lebih ke perasaan aja mungkin. Perasaan aja. Feeling. Temennya udah tadi nggak Ngerasa apa-apa. Nggak merasa apa-apa deh. Oh. Udah kayak udah mati rasa kayaknya. Seru dikit ya. Atau ada lagi nggak ada? Atau lagi. cuma sekali itu aja gitu? Tetap ada. Anjir malam. Oh iya boleh diceritain. Itu pernah nggak salah? Mus, Apa aja? kami kemarin tuh pernah apa ya, kegiatan pas itu sudah UAS kalau nggak salah. Kami lagi apa kan masa-masa kosong, masih di Padang. Kami gabung juga kan nggak tahu apa itu tuh nggak salah pas masa-masa mati lampu dulu Padang sering apa Oh iya. lamanya ya, Yang sampai mati ada giliran, mati giliran. ada mati lampu kor gitu waktu itu. Iya. Pas kemarin tuh kami buat mati lampu kornya juga. Oh ada juga. Ada kejadian juga. Tapi nggak ada kami videoin sih. Oh. Kemarin pas itu tuh jam-jam 11 kami lagi duduk-duduk di kosan duduk karena mati lampu segala macamnya, kami nggak tahu ngapain. Biasa main-main juga di situ kan. Tuh udah nih ngajak, alah ke gila ya. Oh gedung G. Mau tidak ikut saya lah dan cek. Tuh ikut aja lagi kan. Apa kata dada tuh apa kata kami lagi. ke atas kami kan. Ke parkir kami nih di dekat sekre itu depan sekre kayu yang dekat parkir TTL yang sekarang. Oke. Parkir di situ. Udah nih apa katanya jangan ada yang buka senter, nggak ada yang boleh hidupkan senter HP, nggak ada yang boleh hidupkan HP. Dikasih atur kayak gitu ya, gelap jadi dia. Boleh api satu-satunya itu dari api rokok aja. Oh. Tapi kan api rokok enggak Enggak apa ada enggak jalan. Mau digini pun enggak ada. Kami keliling-keliling kan ada TTL apa. Kami kayak apa? Kalau kami yang adik-adik itu kami satu-satu. Kami memang apa? Berpencar dah? Enggak. Memang kami berpelukan satu sama lain. Karena apa ya, saking dingin kan disuruh nggak boleh pakai jaket juga atau apa. Memang suasana apalagi kalau malam-malam di TTL tuh dingin tadi. Eksperimen banget ya. Eksperimennya ngeri sampai keliling-keliling kan sampai masuk ke jurusan teknik mesin, keliling di sekitar lorong teknik mesin, teknik elektro, sipil juga, TTL tadi kan. Baru kami masuk ke G. Di G itu kami duduk-duduk deh di depan, di bawah apa kedai bawah jurusan bawah tangga itu. Kedai Yu. Di situ kami duduk-duduk kan cerita horor, kadang cerita perang dunia lah, orang punya versi Jambi lah, punya versi Duri lah. Banyak versi ya Banyak versi tuh. Iya. beda-beda. Kalau orang Bunian versi Jambi katanya kalau kaki kan kalau di Bunian di Padang kan kaki yang terbalik kan. Kalau di apa itu kepala yang di kaki. Kalau yang versi Jambi kan. Oh gitu. Ada. Itu dapat fun fact pas itu. Nambah satu Ini konten ya. sebagai juga baru dapat fun fact. Oke. Itu sih. Itu udah apa kan jam-jam 1 jam 2 baru pulang. Oh, waktu itu nggak ada yang keganggu gitu deh, nggak ada yang gangguin pas itu. Nyamuk sih apalagi pakai lengan pendek pakai kaos kan. Oh berarti kalau kita menantang itu malah nggak ada yang gangguin gitu ya, Da. Tapi kalau ngambil air malah digangguin. Iya. Aneh. Aneh. Oh, iya. Karena ada yang diambil ya air. Oh iya nggak izin dulu. Nggak izin. Oh iya. Mahal situ. Oh iya benar punya Kami lagi. kemarin mungkin lupa etika. Oh iya. Lupa izin. Sapa dulu, senyum sapa salam. Oke, udah ngomong-ngomong tentang horor nih. Mungkin sekarang Risbangking sudah mulai kebayang tuh gimana tuh kesibukan anak elektro sama anak mesin mungkin ya. Mungkin dari udah sendiri gitu untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau mungkin sampai yang angkatan 22 mungkin juga kepo gitu dah. Apa aja sih tips-tips buat lancar kuliahnya gitu dah di elektro dan juga mesin gitu dah, supaya nggak ini kan teknik tuh terkenal sibuk gitu kan dah, gimana cara bagi waktu atau gimana cara belajarnya gitu dah supaya nggak ketinggalan di kuliahnya gitu. Mungkin boleh deh. Oke, kalau dari elektro ya. Oke. Untuk kawan-kawan yang teknik
Itu tipsnya jangan introvert ya. Nak. Iya. Soalnya kalau di teknik kalau introvert benar-benar susah banget gitu. Jujur li susah banget. Jujur li. Soalnya kan apalagi kita banyak tugas kelompok gitu. Tuh tugas kelompok tuh biasa pilih sendiri gitu. Pokoknya bergaul aja, jangan terlalu menutup diri. Penting bergaul, ngomong relasi itu sangat penting. Penting banget tuh untuk punya udah-udah yang kita kenal gitu. Untuk membagi ilmunya, pengetahuannya di mana dosen itu kan kita dapat informasi dari udah-udah gitu. Tuh makanya perlu kita kenalan sama udah-udah, tapi nggak menjilat. Cukup kenalan aja. Oke, siap. Dari tips dari Musa. Mungkin dari Nabra dari Salam dari anak apa? Ada tambahan dari elektro? Mungkin kalau dari Starhan ya, kalau untuk tips tuh mungkin menyambung yang dibilang Mustafa ya. Memang sebenarnya mungkin kalau kata introvert itu nggak bisa lah kita ngelarang kalau orang introvert. Iya. Cuman tetapi kayak mana lah. Sebenarnya introvert itu juga bisa bergaul sebenarnya kan. Jadi apapun yang bisa ikutin aja. Tapi ingat lagi porsi tubuh. Jadi bukan berarti kita emang fokus akademik aja, sebenarnya nggak masalah, itu hal yang bagus. Tetapi kadang dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, kepanitiaan yang lain, organisasi, itu kita bisa menambah relasi kita ke udah kita gitu. Jadi ada hal-hal yang nggak didapat di akademik bisa kita dapatkan dengan relasi kita dengan alumni kita gitu. Mungkin itu yang bisa jadi bahan, mungkin itulah yang bisa dipersiapkan untuk rekan-rekan Disbang Gengs ya. Disbang Gengs yang lain bisa jadi bekalnya kalau kita tuh harus bersosialisasi yang jelas. Itu dari saya. Kalau Cukup. Mungkin tambahan. Sedikit lagi sih. Kalau dari apa ya, nyambung kata Mustafa dan Farhan tadi, ya intinya tuh kalau kita sebagai mahasiswa teknik, apalagi kita orang lapangan lah istilahnya, emang orang yang kalau kerja pun bisa bilang teamwork, memang butuh tim gitu. Kita nggak bisa kerja sendiri pun kerja, ataupun kita sebagai mahasiswa pun kita dituntut untuk sama-sama terus kan. Itu yang harus dibangun terus. Jadi gimana pun ikutin aja gimana yang ada di teknik, itu memang manfaat banget untuk misalnya kita kerja nanti ya. Apalagi kegiatan-kegiatan di luar akademik kan. Soalnya kita kuliah ini kan tujuan kita kuliah kan itu tuh pasti untuk kerja kan, untuk mencari kerja. Iya, benar banget. Dan sedangkan kita mencari kerja tuh harus kita planning kan dari sekarang gimana apa yang harus kita incar dan gimana cara menggapai itu pasti proses kita selama kita sebagai mahasiswa. Nah itu yang harus di planning mungkin dari kawan-kawan atau dari nanti semua. Apa yang harus kita lakukan selama kuliah, apa yang mau kita kerjakan. Balik ke kata kawan-kawan tadi kan, itu bukan sekedar akademik aja yang kita harus incar di kuliah ini. Soalnya kan yang kita alami di lapangan ataupun kita menghadapi pekerjaan, proyek atau segala macam, nah itu tuh bukan hanya teori yang kita andalkan, tapi gimana kita membangun komunikasi dengan rekan kerja atau kita menyampaikan apa ide kita atau solusi kita untuk memecahkan masalah tadi, itu yang harus dibangun. Soalnya yang dibutuhkan rasanya orang pintar di Indonesia cukup banyak, tapi orang yang bisa menyampaikan apa idenya itu yang masih kurang. Waduh, itu bagus banget kata-katanya tuh. Orang pintar udah banyak, tapi orang yang menyampaikan idenya itu belum banyak ya udah. Okay. Mungkin itu dari elektro nih udah. Yang udah mesin belum? Iya. Teknik ya. Oh itu dari teknik. Atau mungkin aja. ada tambahan lagi ya? Tambahan. Tadi kan udah dijelasin juga semua itu, mungkin teman ya ingat sama yang di atas aja. Oh, Masya Allah. Itu yang utama. Itu utama. Oke. Coba orang tua. Iya orang tua. Iya, bener banget. Berarti nggak hanya urusan akademik, tapi kita perlu juga untuk mengupgrade soft skill dari diri kita sendiri untuk dunia kerja nantinya ya, Daya. Betul banget. Jadi apa? Ada lagi nggak yang mau udah sampaikan? Apapun itu, mungkin ini nggak sih? Kenapa teknik gitu dah? Kenapa teknik? Ya ini untuk teman-teman mahasiswa baru mungkin yang masih berada di fase adaptasi gitu dah, dari peralihan SMA ke kuliah gitu. Mungkin dari jawaban-jawaban udah nanti bisa tuh menginspirasi mereka gitu. Kenapa teknik gitu dah? Teknik satu-satu lah dari. Oke, boleh satu-satu. Paling muda. Oh. Masih ingat dia tujuan itu kan? Oh iya. yang muda udah Jadi kenapa teknik ya? Jadi ini cerita dulu ya mungkin. Boleh. Milih teknik. Iya boleh. Kita dekat. Oke, udah dekat. Jadi untuk waktu itu kenapa milih teknik ya, soalnya
kita untuk memilih jurusan yang kita mau tuh itu namanya perlu survei dulu, analisa. Tuh kalau dari Mus sendiri kan Mus dari Kota Dumai itu. Kota Dumai itu kota industri kita. Jadi Mus lihat peluang di situ. Kita tahu pasti industri itu perlu banyak teknisi itu, perlu banyak engineer. Itu makanya dari situ Mus baca peluang, Mus analisa. Kayaknya kalau kita ambil teknik tuh kayaknya cocok nih kalau misalnya ingin kerja di Dumai gitu. Itu alasan pertama. Itu Batang sebenarnya pilihan pertama nggak di elektro sih. Oh, di mana tuh? Teknik ITB. Waduh, ITB. Perminyakan sebenarnya. Waduh. Tapi ya mungkin jalan Tuhan mungkin ya. Sekedar Allah yang paling baik kita nggak tahu. Iya, benar. Jadi dapatnya cuma di teknik elektro. Iya. Tapi alhamdulillah teknik elektro juga rasanya terpakai sih di Dumai. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Kalau untuk tipsnya di teknik kali ya. Mungkin kalau di bentar dari orang pintar itu banyak. Tapi orang pintar yang beraktif untuk menyampaikan pendapat tuh sedikit. Itu makanya kadang dia cuma pintar untuk diri sendiri gitu. Itu yang seharusnya kita kurangi di teknik tuh. Soalnya kita pasti hidup bersosialisasi di teknik. Mungkin itu sih kalau dari Mus. Oke. Sarhan. Kenapa teknik? Ya mungkin karena Mus cerita sedikit juga ya. Ayo, Mungkin kalau boleh, dari boleh. Sarhan itu mungkin POV dari orang yang awalnya nggak ada niat kuliah ya. Jujur. Oh, beneran? Sebenarnya. Oh, iya. Karena emang awal mungkin Enggak. jadi awalnya tuh Sarhan memang nggak ada niatan kuliah sama sekali. Jadi kayak ada beberapa jalur itu Sarhan sia-siakan hitungannya. Tapi karena waktu itu ayah kan cerita dikit mungkin kayak ayah tuh pensiunan dan alhamdulillah sempat dapat kerja kontrak sebenarnya aslinya. Itu udah senang lah jatuhnya kan. Tapi kan kadang pikiran anak SMA itu kan namanya masih mencari jati diri ya mungkin ya. Jadi kayak, udah kerja nih, pikiran kita kerja aja kan dapat duit. Padahal rupanya tamatan bukan berarti merendahkan tamat SMA, tapi lumayan sulit sebenarnya mencari. Sebenarnya untuk cari kerjaan tamat SMA itu cepat, bisa dihitung cepat. Tapi untuk naik jabatan, naik apa itu emang butuh pendidikan. Jenjang karir itu emang butuh kali. Jadi adalah sedikit beberapa drama dan semacamnya. Akhirnya menolak kerjaan yang ini. Dan akhirnya emang masuk ke kuliah. Dan kuliah ini pun emang udah jalur terakhir kali, emang tidak ada buka jalur yang lain, mandiri yang lain. Jadi kan di Unan terakhir kali itu kan mandiri prestasi, jadi masukkan ke sana dan alhamdulillah lulus. Dan itu jujur di tahun pertama dan kedua emang main-main aja kuliah hitungannya. Kayak karena orang tua pengen gini yaudahlah. Jadi mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk rekan-rekan Lisbang, kayak yang bagi penonton Lisbang yang semuanya itu sebagai pertimbangan. Sebenarnya kalau dibilang penyesalan enggak lah, karena istilahnya kita tuh baru-baru ini dari saya pribadi sadar ternyata kita tuh perlu apa yang kita udah dipilih sama Allah, jalan kita seperti ini ya kita ikutin, jangan main-main istilahnya. Istilahnya tuh adalah untuk waktu kita untuk berubah tuh enggak terlambat bisa dibilang. Jadi ada waktu kita untuk berubah, tapi jangan terlena dengan hal-hal yang kita nggak inginkan, yang sebenarnya ini jalannya tapi kita nggak inginkan, itu kita main-main di sana. Nah itu mungkin oleh Sarhan. Jadi itu bisa jadi pertimbangan seperti yang dibilang Mus, jurusan tuh memang menentukan kali sebenarnya. Walaupun kadang kalau kita kerja ke depannya belum tentu jurusan kita sesuai dengan jurusan kita. Tapi kalau di teknik ini kan selain fleksibel, bisa masuk ke semua. Contohnya kayak yang industri itu kan bisa ke data analis di perusahaan, nggak harus anak manajemen dan akuntansi. Iya, betul. Jadi banyak peluang ke depannya. Makanya akhirnya milih teknik. Mungkin itu dari Sarhan sih. Oke, mungkin boleh dilanjut udah. Mungkin aku dulu. Mungkin kalau untuk tadi kenapa teknik? Iya, kenapa teknik? Kenapa teknik? Jadi kan dari awal tuh karena sebelumnya dari keluarga tuh belum ada yang teknik kan. Jadi mau buka jalan di teknik, terus karena tahu teknik ini luas lah prospeknya, gimana nya, terus kayak dari kepikiran sebenarnya kayak gede gaji anak tekniknya gitu. Kabarnya iya, amin. Karena itu tuh kepikiran karena dulu kayak punya cita-cita mau kerja di Freeport gitu. Wih, jauh Cita banget. dulu kecil ya kan. Atau jalannya sekarang. Mbaknya langsung teknik mesin ada. Oh, gitu ceritanya. Nah, sekarang lagi buka tuh ada kabarnya Freeport. Iya. Amin. Tunggu aja kabarnya. Amin. Mungkin kalau kan dari
darimu Sarhan dan Berat tadi kan udah cerita kan, mungkin biar nggak panjang aja kan. Kenapa teknik? Karena nggak ada yang lain. Oh, siap. Hanya teknik. Hanya teknik soalnya. Tadi ya. Oke. Mungkin kita udah sampai menuju sesi akhir Iya, dari nih. podcastnya nih. Nggak Aduh, kerasa. nggak kerasa ya dia udah. Iya. Mungkin dari udah nih Iya. boleh menyampaikan serba-serbinya kepada Risbang Gengs yang lagi dengerin podcastnya nih sekarang. Ada kata-kata quotes of the day nggak? Kata-kata hari ini dong. Oke, boleh. Lanjut aja dari kelas Nah, Oh iya. Ini quotes terakhir lah ya. Oh iya, boleh. Closing statement. Oke. Kan tadi udah banyak juga kan cerita dari kawan-kawan dari Bungo, Starhan, Berat, di kawan-kawan yang lain juga, mungkin dari sebagian banyak juga kan dari podcast sebelumnya atau nanti ke depannya. Mungkin yang perlu diingat untuk kawan-kawan teknik, mahasiswa teknik yang di UNAN terkhususnya, jangan apa ya, intinya jalani aja kehidupan yang ada di teknik, karena seberat apapun kehidupan pasti akan indah ujungnya. Sedih banget. Mantap. Sampai ya. Mantap. Ada masih ada tambahan? Itu kalau dari Musa, betul dari kata Bang Yajid. Mungkin kalau dari kawan-kawan dari Bang yang merasa salah jurusan, jalani aja, syukuri aja. Karena ada quotes yang paling Mus ingat tuh, tunggu yang Mus ingat. Yang paling ingat tuh lupa. Yang paling ini baru ya. Oh ya nih. Coba. Oke. Bukan bahagia membuat kita bersyukur, tapi bersyukur membuat kita bahagia. Iya. Itu kata-kata yang Mus pegang sampai saat ini. Masya Allah. Syukuri aja apa yang ada. Kelas. Oke. Mahal ya. Mahal saya. Keren banget sih quotes-nya. Udah ada lagi. Udah. Udah ada. Dari saran. Apa ya? Dari saran apa ya? Paling Doa penutup. doa itu majelis. Subhanallah. Mungkin kalau dari saran ya, tadi sebenarnya mirip dengan kata-kata Bang Yajid, kan kita harus menjalani aja apa yang kita pilihkan, karena ujung-ujungnya pasti bakal selesai juga. Urusan selesai itu apakah sesuai dengan yang kita inginkan dan tidak kita inginkan, balik lagi kan itulah yang terbaik untuk kita. Mungkin itu dari sarannya. Oke. Ya, tetap semangat aja lah. Banyak-banyak bertanya. Iya. Banyak-banyak mencari relasi. Oke, Adis, gimana nih Adis? Kita udah di sesi penutup nih sekarang. Mungkin ada pesan buat Risbang Geng saja kali ya sekarang. buat Risbang Gengs aja. Mungkin kesimpulannya tadi tuh jalani aja Risbang Gengs. jalani aja. Mungkin sekarang tuh emang masa peralihan teman-teman yang mungkin masih dari SMA ke kuliah gitu, rasanya masih berat di teknik. Mungkin jalani aja dulu. Karena apa tadi Mus? Bukan bahagia yang buat bukan bersyukur. Bukan bahagia. Bukan. Ingat. Bukan bahagia membuat kita bersyukur, tapi bersyukur. Oh iya. Iya. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat bahagia. Bahagia. Jadi, iya Masya Allah. Jadi teman-teman Risbang Gengs, jangan lupa bersyukur dan tetap semangat di teknik. Karena kita juga harus tetap ini ya, kuliahnya tetap harus jalan Iya, juga. Seberat harus jalan. apapun, jangan lupa istirahat dulu. Karena apa? Karena kita anak teknik. Boleh? Rumah kita tercinta. Banyak. Kehidupan di teknik itu emang berat, tapi karena kita sama-sama maka kita bisa. Hidup teknik. Hidup teknik.